and set you free. Yeah. Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya ya. Kali ini kita nggak bahas tentang interior hotel ya teman-teman. Kali ini kita bahas tentang bangunan masjid. Nah, kali ini kita wisata religi dan kita datang lihat bangunan Masjid Dian Al-Mahri atau Masjid Kubah Emas ya teman-teman. Kita sudah sampai di gerbangnya. Oke, oh iya, untuk tiket ini nggak mahal ya teman-teman. Tiket kita cuma dikenai mobil masuk ini 15.000 aja. Oke, nah itu orangnya nggak dihitung, jadi hanya tiket untuk kendaraan aja. Oke, kita sudah mulai masuk. Di sini luas banget ya teman-teman. Nggak kebayang ya teman-teman, jalan dari gerbang sampai masjid. Wah gila, capek banget sih kayaknya. Untuk luasnya sendiri, masjid ini infonya sampai 50 hektar ya teman-teman. Bahkan di salah satu media ada yang nyebut sampai 70 hektar. Kita simpang siur ya teman-teman, memang dari berbagai sumber. Nah, itu untuk luas bangunan sampai dengan 8.000 meter. Wah gila, 8 hektar ya teman-teman. Itu rumah kita aja biasanya cuma 100 meter persegi. Ini 8 hektar buat bangun masjid. Wah gila banget ya teman-teman. Itu kalau 1 meternya 1 juta, berarti banyak banget ya, 8 miliar buat tanahnya doang, belum termasuk emas yang ada di atasnya. Oh iya, untuk emas ini di atas itu ada 5 kubah. Yang pertama kubah utama, kemudian ada 4 kubah kecil. Nah itu dilapisi emas yang katanya sampai dengan 24 karat teman-teman. Wah gila banget, 24 karat teman-teman. Itu emas kawin. Kalau buat emas kawin kayaknya itu bakal seneng banget sih calon kalian lah ya, kalau dikasih emas kawin dari kubah masjid emas ini. Cuman ya begitu ya, jadi pemiliknya Bu Dian Al-Mahri ini baik banget sampai bikin masjid ini dengan luas gitu, seperti kayak nggak ngitung pengeluaran ya teman-teman. Mungkin sudah berkecukupan seperti itu ya teman-teman. Oke, kita sudah sampai di parkiran ya teman-teman. Untuk di parkiran ini kita kebetulan di hari Minggu dan nggak begitu ramai ya teman-teman, karena ini masih PPKM di level 3. Jadi di sini nggak begitu ramai. Oke, di sini kita alhamdulillah dapat parkiran yang cukup rindang ya teman-teman, di bawah pohon. Jadi kita capek bisa istirahat untuk duduk-duduk ngilangin capek. Oke, di lingkungan parkiran. Jadi di sini ada warung ya teman-teman. Di situ ada warung, di situ jualnya pop mie sama minuman, air putih, terus teh-tehan seperti itu sih. Kita nggak ada sponsor ya, jadi berbagai teh-tehan lah intinya seperti itu. Oke, kita langsung aja menuju ke masjid karena kita belum sholat duhur ya kebetulan teman-teman. Ini jadi kita langsung ke masjid. Ini di jalan ini cukup hijau ya teman-teman. Jadi di sini banyak banget bunga sama tumbuhan buah itu banyak sekali. Cuman memang untuk rumputnya memang nggak boleh diinjek ya teman-teman. Jadi jangan kayak piknik di situ ya teman-teman. Itu bakal nanti ada toaknya yang bunyi. Jadi tadi ada orang yang ibu-ibu ya teman-teman, itu seperti piknik di situ, kemudian diingatkan mungkin di toa itu bahwa tidak boleh untuk berpiknik di situ karena sudah disediakan aula ya teman-teman. Jadi untuk kita istirahat itu sudah ada aulanya dengan genteng warna hijau. Oh ya,
ini ada toko-toko ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa toko, kayaknya ada 4 toko. Tadi yang paling ujung itu ada Dian Batik. Dian Batik itu jual macam-macam batik ya teman-teman. Kemudian sebelahnya yang barusan itu jual bakso dan minuman-minuman. Kemudian sebelahnya jual baju lagi. Sebuahnya seperti koperasi. Jadi sebelahnya tuh jual makanan ringan dan minuman-minuman. Oke, di sini kita mulai jalan. Nah, ini kurcil-kurcil udah pada kecapean yang lu. Memang jauh banget ya teman-teman. Jadi lumayan lah buat sekedar olahraga untuk ngilangin lemak lah. Kita sesekali untuk mau sholat, effortnya kan jadi lebih besar, pahalanya lebih besar ya teman-teman. Kembali lagi ke Masjid Kubah Emas ya teman-teman. Jadi selain emasnya itu ada di kubahnya, ternyata emasnya juga ada di dalam masjid teman-teman, tepatnya di atas mihrab. Nah, di atas itu ada relief. Nah, itu terbuat dari emas 18 karat. Walaupun 18 karat nggak sewah di atapnya ya teman-teman, tapi ya lumayan karena selain di atas mihrab itu juga ada di pagar lantai 2. Jadi di kawasan area Putri itu ada pagar lantai 2, itu juga lapis emas. Kemudian untuk kaligrafi yang di langit-langit masjid itu juga terbuat dari emas. Oke, kita udah sampai ya teman-teman di masjid. Kemudian di sini ini pintu masuk Putri ya teman-teman. Jadi banyak banget tukang foto. Nanti jangan kaget ya teman-teman kalau banyak tukang foto yang nawarin foto, tinggal ditolak aja nggak apa-apa. Kalau mau foto tinggal sekalian sedekah ya teman-teman ke teman-teman yang menawarkan jasa foto. Oke, di sini untuk pintu area perempuan. Oke, di sini pintu masuk wanita, ada tata tertibnya juga. Nah, oke, ini kurcil udah nggak sabar nih pengen masuk. Jadi hari saya terpisah ya teman-teman. Jadi kebetulan saya kesini dengan istri saya sama anak-anak. Akhirnya terpisah, istri kesini dan anak-anak ikut istri. Saya nggak bisa masuk lewat pintu Putri. Akhirnya saya harus jalan kaki dari pintu Putri ke pintu yang buat putra. Itu lumayan jauh ya teman-teman. Jadi PR banget sih sebenarnya, cuman ya kita ikutin aja peraturan. Oh ya, di sini ada kayak gedung aula ya teman-teman. Ini kayak gedung serbaguna. Kebetulan di sini ada yang sedang ada acara ya teman-teman. Nah, ada acara nikahan. Oke, kita lewat aja. Langsung kita ke arah pintu putra. Kemudian ini pintu putra ya teman-teman. Jadi di sini pintu untuk masuk ikhwannya. Oke, sendal nggak boleh masuk, jadi ditaruh situ. Oh iya, ini untuk umum ya teman-teman. Ini tata tertibnya. Ini untuk umum. Nanti kalau misalkan sendalnya mau dititipin, ada penitipan sendal juga di sebelah tempat wudhu. Oke, ini pembatas ya teman-teman, biar kita nggak langsung masuk ke dalam masjid, harus punya wudhu. Jadi kita harus lewat tempat wudhu dulu. Oke, kita turun ke bawah ya teman-teman, karena posisi tempat wudhunya ada di bawah. Oke, ini penampakannya teman-teman kalau dari masjid. Kita langsung sholat. Oh iya teman-teman, ini dari marmer ya teman-teman. Jadi dominan marmer untuk semuanya, dari lantai terus dinding-dindingnya. Wah, gila banget sih. Oke, ini kita langsung wudhu dulu karena kita mau sholat dulu. Oke, ini tempat wudhunya ya teman-teman. Sama sih sebenarnya, nggak jauh beda dengan tempat wudhu di masjid-masjid. Nah, ini langit-langitnya ya teman-teman. Jadi cukup uniknya. Jadi ventilasinya pun ukirannya ada ukir-ukirannya gitu loh teman-teman. Oke, ini profil-profilannya yang bikin unik tuh itu sih teman-teman. Oke, ini toiletnya. Jadi ini urinoir. Kemudian ini apa namanya, tempat wudhunya. Kita udah selesai wudhu kebetulan, kita langsung masuk ke dalam masjid. Oh iya, ini penitipannya ya teman-teman. Jadi tadi yang saya bilang bahwa ada penitipan sendal, ini bisa ada di bawah sini.
Dan ini seikhlasnya teman-teman, jadi teman-teman mau ngasih berapa itu seikhlasnya aja. Oke, kita langsung naik, kita masuk ke dalam masjid. Oh iya, ini bak kontrolnya teman-teman, kayak bak kontrol gitu. Kemudian ini untuk ventilasinya, dan ini terbuat dari marmer ya teman-teman. Gila banget, ini semuanya kokoh banget ya teman-teman, karena dominan batu semua ya teman-teman. Saya cek, coba saya lihat semuanya dari marmer, dan detail banget pekerjaannya gitu loh teman-teman. Ini kalau bahkan tutupnya bak kontrol pun tetap dari batu, dari marmer. Kemudian ini tiang-tiangnya ya teman-teman, jadi tiangnya pun marmer. Itu saya lihat, wah dari marmer semua. Itu untuk membentuk lengkungannya kan PR banget ya teman-teman, tapi itu semuanya dibuat dari marmer untuk tiang-tiangnya. Oke, kita mulai masuk. Kita kebetulan mau sholat dulu. Di sini ada hand sanitizer karena protokol kesehatan ya teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada kotak infak, silahkan yang mau sedekah. Ini ada pembatas ya teman-teman, pembatas akhwat sama ikhwan. Oke. Kita sudah masuk. Ini tinggi ya teman-teman, tinggi banget. Dan ini kubahnya. Jadi itu lantai 2 teman-teman. Oke, ini pembatas ikhwan sama akhwat nih. Oke, ini kita harus sholat ya teman-teman. Jadi ini tiangnya, kemudian di tiang itu ada profil-profilannya juga, dan itu kita kalau lihat dari dekat itu juga dari marmer yang di profil teman-teman. Membentuk profilan dari marmer kan PR banget ya teman-teman. Kemudian ada kabinet itu buat tempat naruh Quran, itu ada banyak. Ini ada standing AC. Nah, ini tiang-tiangnya. Kemudian ini bangunan secara keseluruhan ya teman-teman. Kemudian memang untuk saya nggak bisa ngambil yang di area belakang ya teman-teman, karena area ikhwat ini kubahnya ya teman-teman. Atau oh iya, itu lampunya infonya sampai 2,7 ton beratnya, itu didatengin langsung dari luar negeri. Kemudian ini adalah lampu-lampunya, cukup unik ya teman-teman, karena dia di profil gitu atasnya. Oke. Oh iya, kita bisa lihat ya teman-teman, di situ ada exhaustnya itu unik. Jadi di bagian dalam itu ada profilan. Oke. Kita langsung jalan karena takut anak-anak pada rewel, jadi kita langsung menuju ke pintu putri. Oke, ini kita lihat kalau dari atas, dari sebelum kita keluar ya teman-teman. Kita sebelum keluar, kita mulai jalan teman-teman. Ini capek banget sih, jadi kita udah jalan dari tadi jauh banget. Sekarang kita harus dari Pitu Putra untuk jemput istri di Pitu Putri sama anak-anak biar nggak rewel. Nah, itu pintu putrinya teman-teman. Oke, kita langsung menuju isi teman-teman. Udah agak sore, jadi kita buru-buru takut kejar macet. Jadi kita langsung, ini ada acara nikah. Oke, langsung cukup trik ya teman-teman. Di sini kebetulan kita pas kesini itu siang hari, jadi agak trik banget. Oke, itu pintu putrinya ya teman-teman, yang tadi kita samperin anak-anak. Bisa kita langsung makan, karena kita juga belum makan. Kita langsung samperin aja dulu. Oke, iya teman-teman, nanti kalau ada yang punya pengalaman terkait atau Masjid Kubah Mas ini atau informasi lebih lanjut, itu boleh di-share ya teman-teman. Oke, kita udah ketemu nih sama anak-anak sama istri. Sekarang kita jalan untuk makan ya. Oh iya, ini di sini istri cerita ya teman-teman, kalau nggak boleh masuk karena ada anak-anak. Jadi ada petugasnya diinfoin bahwa anaknya nggak boleh masuk dulu karena takut mengganggu yang lain. Jadi istri harus sholat di luar.
agak lucu sih. Jadi memang kalau bisa gantian ya teman-teman, kalau kesini kalau buat anak kecil sholat